Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Semoga kita termasuk orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah. Urusan itu tergantung hidayah Allah. Tanpa hidayah Allah kita tidak Islam. Tanpa hidayah Allah kita tidak akan beriman. Pendek kata, setiap masalah datang petunjuk Allah beres. Benarkah? Benar atau tidak, hadirin? Ibu nyari calon suami dulu ya. Itu kalau salah petunjuk repot ya. Kalau minta petunjuk mah tidak akan salah. Sayangnya cuma sedikit yang istiqoroh mau menikah dulu. Yang kedua, yang sangat penting dalam hidup itu adalah tiap ada keperluan bagaimana? Cukup. Bukan ada, cukup. Dan kita mah tidak penting kaya tuh. Tidak penting banyak uang, tidak penting. Yang penting tiap perlu bukan ada, cukup bu. Ada juga nggak cukup mah stres. Ibu selop ada 5 pasang tidak ada yang cukup, stres. Benar? Nah, perlu buat makan, cukup. Perlu buat ongkos, cukup. Perlu buat sekolah, cukup. Perlu buat ke Mekah, cukup. Tuh. Perlu buat sedekah, cukup. Buat beli rumah, cukup. Ganti kendaraan, mau ngapain kaya ya? Ini penting nih hadirin, sesudah ini keluar doanya. Dan yang ketiga, yang paling penting dalam hidup, sesudah diberikan petunjuk, kemudian dicukupi, dan yang paling penting lagi dilindungi oleh Allah. Dilindungi dari kefakiran, dilindungi dari kezaliman orang, dari fitnah, bala wal musibah. Karena kita pasti akan ada tuh ancaman seperti itu. Ada satu doanya, ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Hadisnya kalau saya lihat ini derajatnya sahih. Idza kharaja rajulu min baitihi, jika seseorang keluar dari rumah, min baitihi, faqala, dan dia berkata, mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah, dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Hina idin hudita wa kufita wa wukita. Dikatakan ketika itu, engkau hudita, diberi petunjuk, engkau dicukupkan, wa kufita wa wukita, dan engkau dijaga, dilindungi oleh Allah. Fatatana ha'lahu syayatinu. Kemudian ya, setan itu menyingkir, setan itu pun lalu menyingkir. Fayaqulu lahu syaitanu akhar, kepada setan yang lain, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Lalu sesudah setan itu menyingkir, dia mengatakan kepada temannya tuh, bagaimana mungkin bisa kita mengganggu orang yang diberi petunjuk, dicukupi, dan dijaga oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan ini hadis sahih. Nah hadirin sekalian, bagaimana doanya? Bismillahi
tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Jadi orang banyak yang keluar dari rumah tidak berdoa. Ini tidak masuk dalam jaminan ini. Makanya jangan heran keluar dari rumah banyak musibah, banyak kepahitan, banyak kebingungan, banyak kekurangan. Ada juga yang keluar dari rumah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, tapi tidak mengerti artinya, hanya mulut saja. Ada juga yang keluar dari rumah, Bismillahi, dengan nama Allah, ya Allah, tawakkaltu 'alallahi, saya bertawakal kepada Allah, la haula, tiada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, dengan karunia darimu, dengan pertolonganmu ya Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali darimu. Tapi ada tapinya nih, dia paham, dia doa minta ke Allah, tapi hati tidak ke Allah. Ini penyakit. Banyak di antara kita yang sering sholat dan doa ke Allah mintanya, tapi hatinya tidak ke Allah. Hatinya bersandar kepada selain Allah. Ini dia masalah hidup kita, Pak. Kenapa doa kurang diijabah? Kenapa hidup selalu resah dan gelisah? Mengapa keperluan tidak cukup? Karena hati kita tuh justru bersandarnya kepada selain Allah. Bu, jawab, Neng. Ibu, kenapa di rumah tangga sering gelisah, sering resah, kecewa, sedih, sakit hati, jengkel? Kenapa? Karena ternyata banyak ibu-ibu yang bersandarnya bukan kepada Allah, tapi kepada, jawab, suami. Ingin dipuji suami, ingin dihargai suami, ingin disayangi suami, ingin diapain lagi? Ingin dicintai suami, ingin diberi oleh suami, ingin dikagumi suami, ingin diperlakukan spesial oleh suami, suami. Jadi ibu teh banyak kecewa, udah dandan stakar kebek. Pak, gimana penampilan saya? Biasa aja. Amit-amit, suami tidak punya perasaan. Bagaimana Pak masakan saya nih Pak, enak nggak? Enggak, standar lah, celek totek. Dengar Bu, Ibu, siapa yang menciptakan Ibu? Yang menghidupkan Ibu siapa? Yang menjamin rezeki Ibu selama ini siapa? Yakin? Yang memberi hidayah siapa? Yang memberi kesehatan, yang memberikan perlindungan, yang memberikan hidayah, yang kelak memberikan husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Suami apa? Meni abis-abisan gituan? Jawab cepetan. Suami apa? Jawab, jangan bikin emosi. Kenapa ibu lebih banyak ingat ke suami dari ke Allah? Kenapa ibu lebih banyak berharap dari suami daripada dari Allah? Allah teh cemburu, Bu. Cemburunya Allah disimpan aja di hati ibu teh, nggak enak, gelisah. Kenapa? Karena ngarap-ngarap dari selain Allah. Makin banyak berharap dari selain Allah, Allah tahu, cos aja dikasih hati teh gelisah, tidak enak, tidak nyaman, sedih, kecewa, jengkel, dan itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali menghasilkan masalah baru. Masih ingat teori cemburu? Pernah nyobain cemburu kan? Enak atau tidak cemburu? Jawab, enak tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enak? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan penderitaan luar biasa begitu, urusan jadi beres atau nambah? Manis pisan eta mah hadirin.
Nah, ibu bapak yang baik, inilah sebetulnya yang paling penting dalam hidup, kita menemukan kesalahan kita, ya. Dan salah satu kesalahan kita terlalu banyak berharap. Dari suami berharap, dari istri berharap, dari anak berharap, dari tetangga berharap. Terus si hati teh ngaran cabang ke sana sini teh. Gini aja berharap. Itu yang bikin banyak sakit. Mau bahagia? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal ke Allah, dicukupi segala keperluannya. Barang siapa yang berharapnya hanya kepada Allah dan bersih sekali, tidak berharap apa-apa dari manusia selain hanya ke Allah, bersih ya, tidak ada ngarep apapun, maka Allah akan berikan kepadanya apapun yang dia inginkan. Maksudnya Allah cukupilah keperluan kita. Dalilnya tadi surat At-Tolak ayat 3. Nah, ibu bapak, jadi bapak juga gitu pak, makin ingin dihargai oleh istri, dikagumi oleh istri, makin liar. Jadi ada 3 dalam hubungan manusia nih, tolong digarisbawahi. 1, dari manusia lain jangan berharap apapun buat kepentingan pribadi kita. Jangan pengen dipuji, jangan ingin diterima kasih, jangan ingin dikagumi, pokoknya stop weh, nggak ngarep apa-apa dari makhluk. Pet gelap kulita gitunya, nggak ngarep apa-apa. Bahagia. Yang kedua, ngarep-ngarep boleh dari orang lain, ngarep-ngarep orang lain jadi baik, jadi soleh. Saya berharap suami saya jadi soleh, anak jadi soleh, mertua jadi soleh, tetangga jadi soleh. Ngarep-ngarep orang lain dekat dengan Allah, bagus. Dan yang ketiga, ngarep-ngarep diri kita jadi manfaat untuk orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya berharap saya jadi jalan hidayah, saya jadi jalan kebahagiaan, jalan rezeki, jalan kesehatan, jalan keluar. Ngarep-ngarep kita manfaat untuk orang, bagus. Ngarep-ngarep orang berbuat untuk kita, jangan. Ngarep-ngarep orang dekat dengan Allah, bagus. Ada 1 yang dilarang, ada 2 yang dianjurkan dari harap-harap ini. Jelas tidak nih? Kenapa jangan mengharap dari makhluk? Sebab seluruh makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Dengar ya, makhluk itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dikuatkan ku Allah. Yang kedua, makhluk itu fakir, tidak punya apa-apa kecuali yang dititipkan oleh Allah. Semua teh nggak punya apa-apa, bahkan tubuh ini juga bukan milik kita, betul? Dibikin sakit-sakit, dibikin sehat-sehat kuma Allah we. Dan yang ketiga, jahil, bodoh, nggak tahu apa-apa kecuali diberi petunjuk oleh Allah. Nah sekarang kita teh kerjanya ngarep-ngarep kepada yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya apa-apa dan tidak punya ilmu kecuali yang dititipin Allah. Kenapa nggak minta ke Allah wae? Halo? Jelas tidak nih? Mau bahagia bu? Udah, jangan terlalu cinta sama suami. Hah? Cinta boleh, tapi biasa weh. Jangan, aduh suamiku, mas, where are you darling? Pakai darling, bahasa Inggris 4 gitu. Kata suami itu gimana? Saya kan di sebelah kamu. Kok belum pergi mas? Di WA hantem kerja teh WA video call. Mas tolong dong video call. Eta teh patroli. Kami kaum lelaki udah apal. Potret dong sikonnya situasi dengan siapa aja. Dan suami juga udah banyak akal. Jadi harus bagaimana bu? Saran saya mah tidak usah keseringan komunikasi itu ya. Yang penting berkualitas, pakai hati. Keseringan komunikasi juga ngeganggu. Dikit-dikit telat ngejawab teh, langsung ngirim yang merah teh ya. Kayak wajah saya sekarang tutung. Maaf nih saya kemarin berkuda lama jadi geseng juga kia. Baik namanya lah.
Yang penting masih ada wajahnya ya. Kalau jaim mah Allah geuning tutungnya biarin atuh dak kepanasan ya. Mau gimana lagi? Yang menderita teh pengen katingali bodas. Halo Bu, ibu teh menderita teh ingin kelihatan bule, dan ada yang percaya. Capek, ingin kelihatan lebih dari kenyataan teh capek Bu, pengen kelihatan langsing, tahan napas dari tadi sampai mengi, jangar, kekurangan oksigen, pengen kelihatan apalagi mancung, dijepit kita pakai jepitan jemuran malam teh. Ingin kelihatan muda, ibu teh pakai seragam SMA, horor lihatnya Bu. Kemarin ada sebuah SMA umurnya udah sekitar 55 tahunan reuni pada pakai seragam zaman, aduh lah lucu pisan. Zaman dulu lucu, sekarang lebih lucu Pak. Barulet pakai seragam abu-abu. Aduh, pengen kelihatan kaya, capek teh Pak. Juga pengen kelihatan elit, keren. Itu teh capek Bu. Makin kita ingin kelihatan lebih dari kenyataan, ingin diakui orang, ingin dipuji orang, udah makin capek hidupnya. Yang enak mah just the way you are. Apa artinya Pak? Kan? Dilarang parkir, bagus hadirin. Semoga semuanya jadi amal soleh ya. Selamat bersyukur, doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur dan bisa beribadah dengan benar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.